Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami hadir kembali menyapa Anda, merupakan yang sejatinya kami ini merupakan salah satu daripada menara siar daripada JCC, ya, Yayasan Mujahidin Cakrawala Cemerlang. Sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada, pada kesempatan kali ini kami dari Panji Islam Media ingin menyuguhkan kembali menyuguhkan dialog yang terjadi di komalnya Wak Labu ataupun Rudy Yohanes gitu. Ada hal-hal yang lucu sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada yang terjadi pada komalnya ini. Dimulai dari Bang Zuma, terus Neplos, terus ada bom-bom masuk di sana, dan terakhir ada Bang Indra Mose. Sampai terlontar kata-kata yang lucu daripada Rudy Yohanes ini, apa itu? Kayak ujian aja kau buat aku, kata gitu ya. Jadi lucu gitu, lucu. Jadi dengan pertanyaan Bang Indra Mose ini, Rudy Yohanes sudah mati kutu, tidak bisa menjelaskan secara tekstual ataupun arti yang sebenarnya gitu. Ketika diajak berbicara mengenai struktur bahasa yang sebenarnya itu bagaimana, dari pertanyaan Bang Indra ini, Wak Labu ini apa sebetulnya tidak bisa menjawab, sampai terlontar kata-kata yang tadi kayak ujian aja kau buat aku ini gitu kan, kayak gitu. Tapi sebelumnya itu ada pertanyaan yang memang Wak Labu lontarkan dan dijawab dengan tuntas secara lugas sama Bang Indra Mose, dan akhirnya Wak Labu ya sudah ganti sekarang giliran kamu, nanya apa. Nah ketika disuruh nanya itu, Wak Labunya menyerah, dan akhirnya tahu sendiri kan kalau sudah tersudut biasanya yang mereka lakukan apa, ya diturunkan. Nah bagaimana lengkapnya kita akan simak bersama-sama di bagian akhir video ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel Panji Islam Media, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe-nya ya tentu saja, karena subscribe itu memang gratis sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Panji Islam Media. Diskusi kita lama kita nggak diskusi nih. Iya, oke. Saya ingin tahu tentang kitab Taurat yang tadi dikatakan anak Batak muridmu itu bahwa sudah tidak berlaku. Bukan muridku, jangan dibilang muridku loh. Sorry. Itu kan murid. Enggak. Gimana? Pertanggungan jawabanmu sebagai sang debaters untuk membuktikan bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel berupa Taurat itu ternyata dibatalin katanya. Dan penggantinya adalah agama Roma, yaitu Kristen Katolik. Yang mengatakan siapa? Lah, buktinya sekarang hukum Taurat tidak berlaku di Kristen. Kalian ganti dengan hukum Roma. Siapa bilang nggak berlaku? Memang kami bisa mencuri, kan tidak bisa mencuri kami. Nah memang itu dia kami makanya. bisa membunuh, kami tidak bisa membunuh. Nah, terus kenapa Ruth? Kitabnya orang Yahudi nempel di kitabmu, kenapa? Pernyataanmu sudah keliru. Gak usah kau teruskan lagi. Enggak. Harus kau rubah. Kenapa kitabnya orang Yahudi nempel di kitabmu? Itu pertanyaan saya. Kenapa kitab Yahudi nempel di kitab kami? Agar Allah SWT bisa mengakui kitabnya itu ada di tempat kami. Loh, kau kan ngambil Yeremia juga. Kau kan ngambil saya juga. Mana di Al-Quran ada Yeremia mana? Loh, kalian sering ngambil Yeremia, Yesaya 29 ayat 12. Untuk menyadarkan kalian agama Romawi ini. Oh, bukan menyadarkan karena sekarang kutanya kau. Mana kitab Taurat Allah SWT? Al-Quran dengarkan. Siapa yang punya kitab itu? Siapa punya kitab itu Torah? Yang punya kitab itu adalah Yahweh yang diturunkan kepada bangsa Musa. Musa sekarang kalau kau cari kitab Musa yang di dalam sekarang kalau kau cari kitab itu, kemana kau harus cari? Ke Islam atau ke Yahudi? Islam nggak ada kitab. Keliru kau. Islam tidak punya kitab. Nangis kau. Makanya saya tanya sama Murud.
Sekarang ya, saya sekarang Yahudi, tapi tidak ke Islam. Islam tidak memang pernah tidak, punya kitab. memang tidak, memang Islam tidak. Sekarang punya kitab. Ruth, sekarang permasalahannya kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Loh, karena kami memang beriman kepada Tuhannya Yahudi. Sementara kami juga beriman. Kami juga beriman. Kenapa tidak ada di Al-Quran? Iya, kenapa tidak ada di Al-Quran kitab Yahudi? Karena kitab mereka itu adalah kitabnya Yahudi. Kita rubah, kita bergantian berbicara. Sebentar. Mampus kau. Sekarang kau buktikan. Ruth, nangis. Saya tanya samamu. Tunggu dulu. Sebentar. Tunggu dulu. Kau bertanggungjawabkan. Kenapa agamamu yang dari Roma itu ada kitabnya Yahudi di dalam? Kenapa? Kita rubah dulu. Sebentar. Biar diskusi ini enak. Sebentar. Biar diskusi enak, Zulkifli. Kita bergantian berbicara. Siapa yang mulutnya dua, nanti kuping. Kita bergantian. Kalau dibilang belum dibilang silakan. Ya memang kan kau takut. Dan ingat Ruth, mulai hari ini, Rudi, saya katakan sama Ruth, mulai hari ini saya akan selalu masuk di komalmu. Paham kau? Bagus. Ingat ya. Ingat dulu, sebentar dulu. Iya. Kalau belum dibilang silakan, jangan bicara. Silakan. Oke, baik. Nah, saya bicara sekarang. Oke. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 144-45, hukum Taurat itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Paham kau? Oke? Kalau kamu melihat dalam kitabnya orang Yahudi, jelas sekali bahwa hukum Taurat itu hanya untuk milik keturunan daripada Yakub Israel. Catat itu. Oke ya? Tidak ada satupun hukum yang diperuntukkan untuk bangsa lain yang datang kepada Bani Israel. Di dalam Mazmur 147, hukum-hukum yang datang kepada Yakub hanya berlaku kepada Yakub, tidak berlaku kepada bangsa Roma, Yunani. Pertanyaan saya kepada saudara, kenapa kitabnya orang Yahudi, ketetapan-ketetapan Yahudi ada di agama Romawi yang adalah agama pagan itu? Silakan. Oke, terima kasih. Zulkifli, jangan menjawab dong. Jangan diam aja. Saya kan gurumu. Nah ini penyakit kau Zulkifli. Oke, lanjut, jangan nangis. Aku nggak nangis, kau yang nangis. Ketika aku mau menjawab, kau nangis. Santai. Diam dulu. Silent, please. Oke, aku jelaskan. Zulkifli, kalau kau bilang hukum Taurat itu hanya berlaku bagi Yahudi, maka Islam diizinkan membunuh. Maka Islam diizinkan mencuri. Maka Islam diizinkan berzina. Apakah begitu? Kamu bilang itu hanya berlaku untuk Yahudi. Berarti agamamu agama bisa saya katakan pembunuh, penzina, pencuri tanpa ada hukum. Dan tidak. Ini harus perlu kau perhatikan Zulkifli. Kalau saya lah kau tanya. Saya tidak pernah mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku bagi orang Kristen, berlaku. Tetapi, ingat tetapi. Ada beberapa bagian hukum Taurat Musa. Ingat lagi hukum Taurat Musa. 10 hukum Taurat, 10 Commandment, betul. Hanya membuat kami tahu akan apa itu dosa. Jangan. Semuanya banyak. Lantas kenapa ada di hukum, kau bilang Romawi? Saya nggak bicara Romawi. Saya nggak mau bicara Romawi. Saya bicara tentang kekristenan. Karena, contoh, Katolik itu Vatikan, itu bukan Romawi. Yang kau samakan Vatikan dengan Roma, nggak bisa. Itu berbeda. Itu pengetahuanmu harus kental mengenai pengetahuan tentang dunia ini. Yang kau kira Roma itu adalah Vatikan itu adalah Romawi, enggak, Zulkifli. Nah, sekarang kenapa ada di kitab kami? Karena memang kami mengakui Tuhan kami itu Tuhannya Yahudi. Ada yang salah? Enggak ada tuh. Dan Tuhan kami tidak pernah menghina menghujat Yahudi. Tuhan kami tidak pernah mengutuk Yahudi jadi babi dan kera. Itu buktinya dia menyayangi orang Yahudi itu. Oke, apalagi kau tanya dulu begini. Nanti kita bergantian ya. Habis itu nanti kau tanya. Silakan. Kamu tidak menjawab. Kamu hanya berasumsi. Pertanyaan saya, kenapa kitabnya agama orang nempel di kitabmu? Itu pertanyaan saya. Hukum Taurat, ketetapan Taurat itu adalah milik Bani Israel. Kenapa nempel di kitabmu? Itu apa alasannya? Kitabnya agama orang nempel satu kitab dengan kitab agama Roma. Ingat, Kristen itu adalah agama resmi Kekaisaran Romawi. Paham kamu? Nah, sekarang permasalahannya adalah kamu harus menuntaskan masalah ini. Kenapa ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu ada di agama Kristen?
Sementara agama Kristen ini adalah agama yang didirikan oleh orang-orang Farisi di Antioquia, diajarkan kepada Roma dan Yunani. Pertanyaan saya kepadamu, kenapa ada hukum Tuhannya Bani Israel nempel di agama Kristen yang didirikan itu? Ayo, jawab saya. Kamu gak usah panik sana sini, gak usah, santai aja. Aku mengambil pena karena banyak pertanyaanmu. Oke, aku jawab ya. Gak ada, cuman satu pertanyaan saya. Kenapa kenapa kitabnya orang Yahudi ada di agamamu? Kenapa? Siap, jawab ya. Kau diam. Silent please. Oke. Aku jawab. Kau lagi-lagi keliru, Zulkifli. Di Antioquia kau bilang orang Farisi. Tahu nggak kau Antioquia itu apa? Asia kecil. Kau bilang itu seolah-olah berada di Yerusalem. Di Israel itu banyak kesalahanmu. Kau kira agama Romawi, agama Kristen, betul Romawi, tetapi bukan berasal dari Romawi agama Kristen itu. Pahami dulu itu, Zulkifli. Lawak kau. Karena Petrus yang orang pertama sekali itu pemegang kunci sorga, dikatakan Yesus, di atas batu karang ini kau akan mendirikan jemaatku. Itu bukan orang Romawi. Keliru kau. Karena Petrus dan para rasul itu orang Yahudi, maka mereka tidak salah, Zulkifli, memasukkan hukum-hukum Yahudi di dalam penyiaran agama mereka. Dan kami juga mengakui bahwa rasul-rasul pertama kami itu orang Yahudi. Terjawab sudah, Zulkifli. Sekarang kau juga lucu. Seolah-olah mendasarkan agama Yahudi itu bagian dari Islam. Nehi-nehi, Zulkifli. Dan kau sendiri sudah mengakui tidak menggunakan hukum Taurat. Berarti kalian bisa membunuh, bisa mencuri, bisa berzina. Itulah sebabnya, maaf sekali lagi. Saya jadi curiga gara-gara itu mungkin Nabi setiap melakukan hal-hal yang di luar hukum Taurat dibela. Saya nggak tahu. Ada lagi pertanyaan Zulkifli, silakan. Kamu belum menjawab, Rudi. Kamu nggak bisa kemana-mana. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Kamu bukan Bani Israel. Roma itu bukan Bani Israel. Yunani itu bukan Bani Israel. Belanda, Portugis itu bukan Bani Israel. Batak itu bukan Bani Israel. Kamu paham? Pertanyaan saya, kenapa ketetapan Tuhan yang berlaku hanya untuk Bani Israel ada di kamu? Kenapa? Kamu Bani Israel? Hah? Kamu Bani Israel? Kami tidak menggunakan hukum Taurat. Kami menggunakan Al-Quranul Karim, kitab kami. Lah kamu menggunakan kitabnya orang Yahudi. Kamu siapa? Kamu Bani Israel. Coba kau jawab. Kamu Bani Israel. Jawab. Oke, kau jawab. Lagi-lagi kau keliru, belum kau jawab. Saya sudah jawab. Pengikut Yesus itu adalah orang-orang Yahudi. 12 murid itu adalah orang-orang Yahudi. Aduh, jangan menyela. Pengikutnya iya, yang saya tanya kamu. Jangan menyela dulu, jangan menyela dulu. Gimana sih kau tidak malu disaksikan orang banyak loh? Malulah. Saya tadi diam. Ini saya bertanya berulang, tidak ada jawabanmu. Kamu diam. Mana jawabanmu? Silent please. Berasumsi terus. Silent please. Berjiwa besarlah. Tunjukkan kau sebagai senior pendebat Islam. Sama ya mana jawabanmu mana? Ya makanya kau dengar. Kau dengar. Jadi aku sudah katakan bahwa kami kan di Kristen itu ada kan dari para rasul. Itu makanya kami para rasul itu karena orang Yahudi maka berlaku. Yang kedua, ingat, kalau kita berbicara tentang Israel, itu kan di Kejadian 31-32. Itu Yakub. Namamu tidak disebut lagi Yakub, melainkan Israel. Israel artinya bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Maka seluruh manusia ini adalah manusia yang bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Maka 10 hukum Taurat itu tidak satu manusia pun di dunia ini yang menolaknya, termasuk orang yang tidak bertuhan. Contoh di negara-negara komunis, 10 hukum itu bisa nggak mencuri di sini, nggak bisa. Bisa nggak berzina, nggak bisa. Bisa nggak membunuh, nggak bisa. Bisa nggak berselingkuh, mengingini sesama? Nggak bisa, Zulkifli. Itu bukan melihat daripada harus dalam untuk orang Yahudi. Kecuali kau bilang hukum Taurat Musa. Bedakan lagi Taurat Musa, hukum Taurat Ten Commandment dengan Taurat itu sendiri. Paham nggak kau perbedaannya, Zulkifli? Nah, sekarang kau bilang di Islam, memang kalian tidak ada hukum. Mana ada? Orang berzina dirajam itu hukum Taurat Musa. Bukan hukum Taurat loh, hukum Taurat Musa.
Orang membunuh dibunuh. Itu hukum Taurat Musa. Kalian penganut hukum Taurat Musa. Jangan kau katakan kalian tidak penganut itu. Mana ada hukum Islam? Tidak ada. Itu semua hukum nabi-nabi terdahulu kalian akui. Silakan, apalagi enak gini, slow. Kita bicaranya santai-santai gantian. Begini, Ruth. Kitabnya ketetapan yang datang kepada Bani Israel itu untuk Bani Israel. Kamu menyebut murid Yesus orang Israel? Memang. Murid Yesus orang Israel memang. Saya tidak tanya muridnya. Yang saya tanya kamu. Kamu ini siapa? Bani Israel rupanya. Di dalam Keluaran 31 nomor 16 nomor 17, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu perjanjian baruku? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Lah kamu siapa? Kenapa kitabnya orang Yahudi, di antaranya kitab Taurat yang mereka imani, ada di agamamu? Kenapa bisa? Ini yang harus kau pecahkan. Jangan kau justru membuktikan bahwa kau adalah serigala nyamar domba. Karena kau bukan domba. Domba itu Bani Israel. Yang disebut domba adalah Bani Israel. Yahudi, Romawi dan Yunani disebut serigala. Ayo. Nah, kalau Romawi dan Yunani aja disebut Yesus sebagai guguk, kalian ini siapa? Jangan kau bawa-bawa muridnya Yesus. Muridnya Yesus memang Bani Israel. Kepada mereka dituliskan hukum Taurat itu kepada mereka. Yang saya tanya kamu Kristen, kamu Kristen yang bukan Bani Israel. Kenapa kamu ngambil kitabnya agama lain untuk kau jadikan sebagai panduan beragama? Siapa yang berikan legalitas? Jawab. Oke. Sudah aku katakan kalau kau bicara Israel itu bukan Bani pertamanya. Tetapi Yakub berubah nama menjadi Israel. Dan arti Israel itu adalah bergumul dengan Allah. Dan bergumul dengan manusia, Kejadian 32. Kamu harus paham dulu, sama dengan ketika kau mendefinisikan Islam. Artinya berserah diri. Muslim, berserah diri kau bilang. Makanya kamu bisa mengatakan nabi-nabi terdahulu itu beragama Islam. Padahal mereka tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal Adam tidak pernah berzakat, tidak pernah berhaji, bersedekah segala macam. Sholat tidak pernah. Nah, ini harus kau pahami Zulkifli. Nah, ketika hukum Taurat itu diturunkan Tuhan, ingat konteksnya. Pada saat itu, Tuhan sedang menuntun bangsa Israel ini keluar dari perbudakan Mesir. Maka itulah bangsa pilihannya. Arab pun enggak. Tuhan benci kepada orang-orang di padang gurun. Maka dia membilang di bilik-bilik itu ada tuan-tuan palsu. Di padang-padang gurun itu ada nabi-nabi palsu. Dia enggak suka. Ya, nah. Sekarang kenapa ada di kitab kami? Lu kan sudah katakan, bapak-bapak gereja kami itu orang Yahudi. Petrus itu kan orang Yahudi. Jangan ketawa, tunggu dulu. Belajar, jangan tergoncang. Slow. Slow, aku bilang. Silent please. Slow. Saya tadi diam hanya senyum. Makanya tunjukkan wajah kau senyum-senyum saja. Gak masalah. Sudah, jangan nangis. Belajar kau disiplin. Suaramu udah kelihatan. Lucu kau. Mau nangis, jangan nangis. Jadi Zulkifli, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan bangsa Yahudi, ya. Kami tidak pernah menyangkal itu. Maka ketika para rasul yang orang Yahudi itu kan yang pembawa agama Kristen kan mereka. Penyebar agama Kristen kan mereka. Perintah Yesus jelas, pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Maka kami bagian dari muridnya Yesus. Kami adalah Israel rohani yang dimana Israel. Aduh, slow lah, jangan gitu terguncang lo. Karena dijelaskan Israel itu adalah Yahudi, ingat ya Yahudi, adalah Yakub yang berubah nama menjadi Israel. Lah kan, itu perubahan nama Israel itu. Apa yang kau jelaskan ini? Apa yang kau jelaskan ini? Apa yang kau jelaskan? Hah? Kitabnya orang Yahudi untuk orang Yahudi. Murid-muridnya Yesus untuk orang Yahudi. Kalau kau katakan bapak-bapak gerejamu orang Yahudi, bapak orang Yahudi mana yang datang mengajarkan Katolik di Indonesia? Hah? Yahudi mana yang datang mengajarkan Kristen di Indonesia? Yahudi mana? Ayo. Oke, aku jelaskan. Agama. Tunggu.
Kitabnya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi, tidak mungkin menjadi anak Maria, nggak mungkin. Makanya kitab kanonik, surat Petrus, surat-surat Paulus, semuanya dituliskan untuk orang Romawi. Dan ini saya ajarin sama murid. Kau katakan di Antioquia itu bukan orang Farisi. Paulus itu orang Farisi. Pengakuannya di Filipi 3, kisah para Rasul 23, dia orang Farisi. Di kitab Roma dia mengaku orang Farisi. Murid-murid, pengikut-pengikut Paulus pertama kali disebut di kisah para Rasul 11 di Antioquia itu sebagai Kristen. Kamu paham itu? Ingat nubuatan Yesus, Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma dan menjadikan agamanya menjadi agama Nasrani? Siapa? Kisah para Rasul 24 nomor 5. Paulus itu adalah tokoh dari Kristen. Hayo. Dia ini orang celaka. Makanya saya katakan samamu, apa dasarnya Kristen pertama kali didirikan di Roma menjadi agama kekaisaran? Itu apa dasarnya mengambil kitabnya Yahudi? Lalu kemudian dikatakan sebagai perjanjian lama. Apa dasarnya? Emang ada nabi yang mengatakan itu? Emang Yesus pernah mengatakan bahwa kitab-kitab para nabi itu adalah perjanjian lama? Ada? Tidak ada, Ruth. Yang mengatakan kitabnya Yahudi perjanjian lama hanya internal Kristen. Romawi dan Yunani yang mengatakan itu pertama kali. Ayo, jangan kau bahas-bahas lagi orang Yahudi. Kau bahas Kristen memiliki hak mendapatkan kitab perjanjian lama itu dikarenakan ini. Jangan kau bawa-bawa muridnya Yesus. Muridnya Yesus itu habis dibasmi oleh pendiri agamamu, Paulus. Tenangkan jiwamu. Kau jawab saja, Kristen pertama kali Romawi di Roma itu mendapatkan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta karena memang Nabi mengajarkan hukum Taurat itu untuk Roma. Coba, di mana itu tertulis? Silakan. Oke, terima kasih Zulkifli. Lagi-lagi kau keliru Zulkifli. Ya, memang betul. Kau juga keliru. Kenapa? Petrus itu kan orang Yahudi. Dialah paus pertama orang Katolik. Gimana sih kau ini Zulkifli? Tawa, makanya kau belajar sejarah sebelum nyap-nyap. Malu disaksikan dunia ini. Sesudah itu kau bilang, oh, Pak Rasul Petrus kan apa? Orang apa tadi kau bilang itu? Farisi. Paulus. Ya, Paulus sendiri kan bukan Antioquia seluruhnya kan? Ngerti nggak kau yang kumaksud? Kau bilang orang Antioquia. Paulus bukan orang Antioquia. Gimana sih cara berpikirmu Zulkifli? Malu ditonton orang banyak. Makanya cuma sang debaterin yang membuat kau kubal bali. Mana jawabanmu kalau gitu? Mana? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Jangan tergoncang Zulkifli. Santai. Kau ku kasih waktu berbicara puas. Oke? Jawabanmu asumsi aja, Ruth. Tak ada asumsi tuh. Mana datamu? Tunggu dulu, diam dulu lah. Slow lah, nggak usah terguncang. Dataku yang kau sebutkan kan kisah pasar Rasul 11. Di situ kisah Rasul pada Paulus, Rasul, bukan kisah pasar. Gemetar kali kau. Tinggi, tenanglah kau Kifli. Nggak usah bicara-bicara. Saya nggak gemetaran Kifli. Aku belum bertanya ke kau. Kalau aku tanya ke kau nggak yakin nggak. Aku taruh potong telinga lo. Aku taruh potong telinga lo sama kau. Alah, banyak cerita. Ini pertanyaanku satu. Silent jawab. Silent please. Mana legalitas Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Mana? Nggak ada. Silent please. Oke. Yang kau katakan tadi. Silent please. Petrus Sorry. datang sampai ke Romawi itu nggak ada. Kipli, jangan seperti mama malu tahu. Malu dia orang kayak mama kau nggak tahu malu. Petrus kau katakan Rasul untuk Romawi. Diam dulu Kipli, diam dulu. Tadi dimana ketika kau belajar? Kipli. Ketika dimana kau belajar Petrus? Malu, coba punya malu lah dulu kau. Coba punya malu lah dulu. Di mana kau kata? Di mana tertulis Petrus untuk Roma? Di mana? Coba dulu kau punya malu. Coba dulu kau punya malu. Oke, lanjutkan. Tunggu ku jalankan. Makanya kau nggak tahu sejarah dunia. Kau kira Vatikan itu Roma? Enggak. Kau kira Katolik itu Roma? Enggak. Vatikan itu bukan Roma, bukan Romawi. Itu negara tersendiri. Rasul Petrus itu adalah paus pertama. Bagi orang Katolik nggak bisa kau ganggu gugat. Itu orang Yahudi. 12 rasul itu juga orang Yahudi. Bahkan sampai dengan Paulus pun orang Yahudi.
120 orang itu juga orang Yahudi. Itulah penyebar agama Kristen. Gimana sih kau? Dan amanat Yesus benar. Kami ini adalah Israel rohani. Karena pertama kali Israel itu adalah perubahan nama dari Yakub. Engkau bergumul dengan Allah dan engkau bergumul dengan manusia. Itu kan rohani. Pergumulan manusia dengan rohani. Nah, paham itu Zulkifli ya? Jadi kalau di kitab kami, aduh, lucu kau Kifli. Kau ngarang bebas, Rudi. Aku nggak pernah ngarang bebas. Diam dulu. Ini bukti, mana dalilnya? Mana dalilnya? Loh, mana kan dalilnya sudah... di luar Yahudi disebut Israel rohani? Mana? Sebentar, Zulkifli. Saya bicara tentang Israel. Loh, kamu tidak ada dalil dari tadi. Satu pun nggak ada dalil. Dalil apa yang kau sebutkan dari tadi? Sebentar, Kifli. Ini sudah 30 menit. Apa dalil yang kau bawa? Kau harus diam. Dalil apa yang kau bawa? Dalil apa? Dalil apa yang kau bawa? Cuma berasumsi jualan obat. Sebentar. Kamu lagi berakrobat. Kita minta dalil. Mana dalil? Aku akui kalau bicara kencang-kencang kalah aku sama kau. Saya tanya dalilnya di luar Yahudi disebut. Mulut kau dua. Dengarkan Ruth. Kan jadi lucu kita diskusi. Dengarkan. Di mana dalilnya di luar Yahudi disebut rohani? Di mana? Saya bicara Israel. Di mana dalilnya? Iya, saya tanya. Di luar Israel disebut Israel rohani, mana dalilnya? Makanya aku bilang, kamu baca Kejadian dari ayat Kejadian 32, disitulah perubahan nama. Aduh. Mana coba? Ya, okay lah, iya, perubahan nama Israel. Tak ada guna. Perubahan nama Yakub. Oke, jadi Israel. Oke. Oke. Sekarang mana dalilmu bahwa di luar Israel itu, dengar. Di luar Israel itu disebut Israel rohani, mana? Gak tahu malu. A few moments later. Gak tahu malu kawan. Kayak mama berdebat. Kalau aku berdebat, nanti di kicknya si YouTube ini aku kan. Lucu kawan, perdebatannya ini kayak mama. Tapi itulah kesenangan daripada uclim ini. Mereka senang berlagak seperti orang mama. Tadi dia sudah terguncang kan, tidak bisa apa-apa lagi. Israel itu bukan bangsa awalnya, tapi adalah rohani. Kegiatan rohani di mana si Yakub, makanya aku bilang baca Kejadian 31. Kejadian 31 dan 32 bahwa Yakub diperintahkan Allah, Bapa di sorga untuk pulang kepada Esau. Disitulah pergumulan dia antara pulang dengan lari. Ternyata dia memilih untuk pulang. Dia sempat dia lari, akhirnya pulang. Maka dikatakanlah di situ, kamu menang bergumul, bukan bergulat loh. Pergumulan itu sifatnya rohani. Kalau menjelaskan gini kan enak. Awalnya dia bisa diam kawan. Tapi karena dia sudah terguncang, nggak bisa diam. Kebiasaan Zulkifli gitu. Kalau dia sudah kepepet, dia nggak bisa apa-apa lagi. Gak tau malu. Hanya sang debaters lah yang bisa menjinakkan dia. Kalau yang lain nggak bisa menjinakkan dia kawan. Untung aku tidak main di roomnya. Kalau aku main di roomnya, dayang-dayang datang rame-rame. Ya. Jadi kawan-kawan, apa yang dituduhkan Zulkifli, dia aja nggak tahu sejarah, nggak tahu letak geografis. Dia bilang Antioquia itu adalah orang-orang dari Farisi. Dari mana jalannya Antioquia Farisi? Ya, sesudah itu dia bilang Vatikan itu Roma. Aduh, nggak tahu peta dunia dia. Dia bilang Petrus itu bukanlah bapak gerejanya Katolik. Aduh, nggak tahu sejarah dia kawan. Tapi dia pede bilang itu. Kenapa? Memang muka tembok, aku bilang. Giginya itu keluar, muka tembok, makanya dia pakai masker. Biar jangan kelihatan itu giginya itu. Ya. Tapi sudahlah kawan-kawan, ya kita tidak apa di sini ya. Daripada kita berdebat tidak bisa mengedukasi orang, buat apa? Buat apa kita lomba-lomba kuat suara? Tadi saya sudah diam, tenang gini. Apapun dia bilang saya dengar. Begitu saya bicara, oke, ini udah banyak yang antri ya. Tolong kita berdiskusi. Kalian masuk satu-satu. Tetapi ingat kita harus disiplin lah. Belajarlah kalian disiplin uclim-uclim itu. Di negara manapun kalian tidak terbiasa disiplin. Wah, ini 2000 years later. Wah, ini Neoflos nih. Lama tidak jumpa nih. Halo Neoflos, selamat sore menjelang malam.
Halo, Bang Rudi, selamat sore. Malam, lama kita tidak jumpa ya. Iya, karena belum ketemu sama Kristen yang pinter. Jadi, Wis. iya. Aku juga belum ketemu Muslim yang pintar. Ini tuh wajahmu. Kayak wajah orang Arab. India tepatnya, India. Jadi maksudnya tadi terkait dengan si anak Batak, tidak ada sebenarnya dasar anonim itu hanya berdasarkan masker. Itu kan nggak beres, itu narasi macam apa itu? Tunggu dulu. Di sini bukan channel anak Batak, itu masalahnya. Bukan Ini ya? channel sang debater. Oke lah, jadi cemana berdebat kita? Ya silakan. Tapi ingat ya, kita bergantian, jangan kayak si Zulkifli bikin malu itu. Kayak mak mama, enggak kuat aku. Mulutnya dua. Silakan. Iya, jadi begini. Kemana-mana saya mencari Bang Rudi Yohanes untuk Kristen yang memang betul-betul berkualitas lah ya, pintar lah. Seenggaknya bukan cuma bisa bunyi, tapi bisa ngobrol lah, bisa diajak ngobrol kan begitu. Tetap pada pertanyaan yang sama. Coba Bang Rudi jelaskan dulu samaku sudut pandang Bang Rudi tentang konsep Trinitas secara singkat. Ya. Secara singkat, Trinitas, ya. coba dulu. Jelaskan. Konsep Trinitas itu tertuang di dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, maka diciptakanlah Adam. Di dalam diri Adam itu ada tubuhnya Adam, ada rohnya Adam, dan ada suaranya. Itu pewenjawantahan dari Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Nah itu. Jadi di dalam keesaan Tuhan, dia memiliki roh, dia memiliki wujudnya atau tubuhnya, dan dia memiliki yang namanya firman, atau suara dia, atau pikiran dia. Ya, silakan. Oke. Ini kita masih mengulang ayat yang lama ya, Bang Rudi ya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Betul. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Betul, karena tidak mungkin ada Allah yang tidak ada firman-Nya. Betul. Dan firman itu adalah Allah. Betul. Nah, yang menjadi tidak betul adalah di ayat 14-nya, firman mengambil rupa seorang hamba. Nah, ini nggak beres. Di sini sudah mulai ada kejanggalan, kan begitu. Sehingga firman yang tadinya bernama Logos, firman yang bernama Logos atau Davar Elohim berubah. Aduh. Loh, kenapa ini? Sebentar, kok dibatasi loh, kenapa? 10 menit. Kenapa itu? Gak tahu, live dibatasi selama 10 menit. Loh, Live Anda tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan. Punya siapa nih? Hapus. oh ya. Bukan. Enggak, aku yang kena itu kayaknya. Oh, bukan aku. Bentar aku keluar dulu. Jadi gimana nih? Bukan. Enggak, karena aku rokok, Bentar aku keluar dulu lah. Baru masuk lagi. Rokok. Siap. Oh, begitu baru tahu. Tidak bisa merokok. Aku nanti dituduh pula aku yang ngapakan yang enggak ya. Aku orangnya sportif aja kawan. Tidak ada kayak gitu. Oh, Pak Bom Bom. Ini Pak Bom Bom diserupakan atau Pak Bom Bom benaran ini? A few moments later. Oh iya, Bom Bom dulu lah. Paling atas ya. Oh, Indra Moshe ada. Nanti Indra ya, sebentar. Shalom, Lai. Shalom. Silakan Pak Bom Bom, singkat, Ya. cepat, dan padat. Oke, ada dua hal yang saya mau sampaikan, Lai. Silakan. Di sini kan tempatnya Lai rame. Mereka sekarang kan lagi gencar-gencar di TikTok untuk memfitnah orang Kristen Alkitab 1928. 28. Oke, Lai tolong undang mereka. Kita masuk di channelnya Lai. Mereka tunjukkan Alkitab 1928 yang asli, bentuk buku. Kemudian mereka menunjukkan Al-Quran tahun 1910 saja. Saya akan tunjukkan di layar Alkitab tahun 1700 King James dengan Alkitab yang Lai punya sekarang. Apakah berbeda tulisan King James atau tidak? Supaya fitnah itu dihilangkan. Kalau kita berdiskusi jangan memfitnah mengenai kitab 1928. Itu saja, kita tantang balik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Lai, saya baru mendapatkan hikmat. Kemarin kita kan membahas Isa dan Yesus berbeda. Yang kedua, mereka ngeles. Yang kedua, Abraham dan Ibrahim lagi heboh-hebohnya, mereka ngeles. Saya pikir dengan yang ketiga, saya sudah menemukan bahwa
di dalam kitab mereka di surat 7 ya, ayat 133, Al-A'raf 133 dengan 145, di situ katakan bahwa Nabi Musa menulis di atas batu. Seluruh kitab Taurat itu ditulis dalam di atas batu. Bagaimana, saya tidak bayangkan bagaimana caranya Nabi Musa menulis firman Tuhan, kitab Taurat dari Kejadian sampai Ulangan di atas batu. Apakah Nabi Musa siapkan trek, bawa trek? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kutuk mereka kan air banjir, kutu, belalang, dan sungai Nil menjadi darah. Dan saya lihat bahwa kalau Tuhan memberikan 10 tulah itu kan ada maksud untuk mengalahkan para dewa Mesir. Contoh sungai Nil menjadi darah, itu kan Tuhan menunjukkan kebesaran bahwa Allah Israel mengalahkan dewa sungai Nil. Nah, kemudian belalang, dewa kesuburan, katak, dewa istri dari dewa Kunum, sungai Nil. Nah, yang pertanyaan saya sama mereka sampai sekarang mereka tidak jawab, yaitu tulah kutu. Kutu ini menyangkut hubungan apa dengan dewa Mesir? Nah, makanya mereka nggak bisa jawab. Kalau apabila mereka ini lebih baik ambil kita diskusi mengenai tentang Nabi Musa saja. Karena mereka dari kemarin saya ketemu mereka nggak bisa jawab. Daripada kita ribut, ya mending kita diskusi mengenai Nabi Musa saja. Karena Abraham, Ibrahim mereka ngeles, Yesus dan Isa mereka ngeles. Kita bahas Nabi Musa saja. Jadi andang mereka supaya kita pakai data, karena saya udah berapa kali di ban akun saya sudah 3 di ban terus. Makanya kalau saya mau diskusi sama mereka saya takut. Saya lari karena saya di ban. Karena mereka kan ada robolan, seperti juga kena ban. Jadi saya tantang mereka di channelnya begitu saja Kita open. Oke makasih ya. Tuhan Yesus berkati Pak Bom. Selamat malam. Ya, kalau mengenai Musa. Kalau mengenai Musa, kan ada istilah Musa yang diserupakan. Ya, kita mau bilang apa? Makanya aku bilang, orang ini suka yang diserupakan. Ya, Indra Moshe dulu ya, ini dari Indra Moshe. Dan kalau kita memang bicara Taurat, makanya aku bilang tadi sama Zulkifli, kalau memang Tuhanmu punya Taurat, tuh buktikan. Tidak ada kawan. Mana ada hanya kata Taurat ada, tapi kitabnya nggak ada. A few moments later. Aduh. Halo Indra Moshe. Selamat malam ya. Indra. Halo Indra. Halo Lai. Ya, Halo. Dari dulu malam. kita mau berdiskusi nggak jadi-jadi. Kapan-kapan aja. Belum. Iya. Bagaimana Bang Rudi? Ya, silakan. Kita kan sudah pernah diskusi. Tanyakan. Surat dari web. Saya mengalir aja Bang Rudi. Saya mengalir saja. Aku yang bertanya, apa kau yang bertanya? Ganti-gantian aja. Oke lah. Aku mau tahu surah 6 ayat 108 itu. Bagaimana kau Surah 6, bentar saya buka dulu. Buka dulu ya. Surah 6 ya. Berarti surah Al-An'am kayaknya itu. Ya, 6. Ayat 128 ya. Ya, tolong kau bacakan. 108 apa 128? 108. 108 ya. Saya hanya sekedar kemampuan saja. Ya, sini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum summa ila rabbihim marji'uhum wa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Ini wala tasubbu, ya dari kata tasubbu. Alladzina yad'una min dunillahi, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Nah, seperti itu.
Ya, yang mau aku tanyakan di situ Allah ada mengakui ada sesembahan-sesembahan lain selain Dia. Silakan, jelaskan kepada kami. Iya, maksudnya begini, bukan Allah mengakui ya, artinya begini. Orang-orang kafir itu kan menyembah kepada selain Allah. Nah, ini umat Islam dilarang untuk apa di sini memaki sembahan-sembahan itu yang selain Allah itu, termasuk juga Yesus, bighairi ilmin di sini kan. Ya kan, wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fasubbullahu adwan bighairi ilmin. Nah, artinya apa? Jangan dimaki. Ya, karena mereka akan membalas memaki Allah dengan tanpa ilmu, begitu. Ya. Artinya seperti itu. Jadi artinya umat Islam tidak boleh berbicara sembahannya orang lain tanpa ilmu, harus pakai dalil gitu. Misalkan kita mengatakan Yesus itu punya mama, itu harus ada dalilnya. Karena kalau enggak berarti menghujat. Itu Islam seperti itu, bro. Oke, saya tidak bertanya tentang makiannya. Yang saya tanya, mengapa Allah mengakui ada sesembahan lain selain Dia? Iya, artinya disembah selain Dia, tetapi bukan berarti kalau disembah itu pasti benar gitu loh. Saya nggak tanya, saya tanya, mengapa Allah mengakui ada sesembahan lain selain Dia? Hanya di Al-Quran lah Allah mengakui ada sesembahan lain seperti selain Dia. Di Bible enggak, jangan ada padaku Allah lain. Dia tidak mengakui Allah-Allah lain. Tapi Al-Quran, Allah SWT mengakui ada sesembahan lain selain Dia. Coba jelaskan, saya nggak tertarik yang lain-lain. Itu aja. Ini bukan pengakuan, ini larangan. Ini fiilnya nahi. Wala itu fiil nahi dalam bahasa Arab. Larangan di sini. Bukan pengakuan. Saya tidak tanya larangannya. Yang saya tanya itu, dia mengatakan sesembahan orang lain selain Allah. Sesembahan mereka selain Allah. Saya nggak tanya, jangan. Itu jangan. Itu nggak saya tanya. Tapi ayat ini berbicara tentang larangan. Iya, konteksnya larangan. Betul, larangan. Tetapi di situ dia mengakui ada sesembahan orang lain. Jangan kau maki. Kalau nggak ada sesembahan orang lain, tentu nggak ada yang mau dimaki. Karena ada sesembahan orang lain, jangan kau maki sesembahan mereka. Artinya di sini Allah SWT tidaklah Tuhan satu-satunya Tuhan di dalam Al-Quran. Apakah Allah di sini mengakui bahwasanya Tuhan selain Dia itu benar? Kita tidak bicara benar, tapi ada. Itu kan benar tidak benarnya kan berdasarkan Tuhan itu sendiri. Sekarang dia mengakui ada Tuhan selain Dia. Kan luar biasa. Iya. Begini. Makanya di situ lihat bahasa Arabnya, bukan bahasa Indonesia. Min dunillah. Min dunillah artinya di selain Dia. Ini menunjukkan bahwa yang benar Dia, yang selain Dia itu nggak benar. Bahasa Arab tuh kayak gitu. Tidak ada dikatakan di situ salah. Selain Dia itu artinya ada Tuhan lain. Jangan kau karang-karang. Ada yang diakui dia sesembahan lain, diakui dia Tuhan lain. Tetapi bisa jadi Tuhan lain itu tidak setara dengan Dia. Sesuai Al-Ikhlas. Tidak ada yang setara dengan Dia. Tapi kan ada Tuhan lain. Tuhan 1, Tuhan 2, Tuhan 3, Tuhan 4 sampai 100. Dia mungkin Tuhan nomor 1. Iya, di sini kan menggunakan kata wala tasubbul ladina yad'u min dunillahi, ya kan? Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan mereka. Di sini menggunakan kata yad'u yang diseru. Yang diseru itu berarti yad'u itu kan dari kata da'a yad'u. Yang artinya manusia itulah yang menyerunya, menganggapnya. Bukan Allah yang menganggap. Tetapi kalau Allah memang benar-benar Tuhan gitu. Tapi kalau yang lain ini hanya diseru oleh manusia, yad'una ini kan mereka. Dari kata da'a, yad'u, yad'una berarti orang-orang menyeru. Dalam bahasa Arab begitu. Ya. Makanya aku bilang Allah juga kan diseru manusia jadi Tuhan. Siapa bilang nggak diseru dia jadi Tuhan? Makanya aku bilang kau lawa. Pembelaanmu sia-sia. Ayat itu dengan tegas mengatakan ada sesembahan lain. Ada Tuhan lain selain Dia. Artinya Allah SWT mengakui di dalam dunia ini banyak Tuhan. Bukan Dia sendiri Tuhan. Hanya saja Dia Tuhan bagi umat Islam. Sementara yang lain itu Tuhan bagi orang-orang lain, bagi mereka. Maka jangan kau maki. Kenapa Allah melarang memaki? Karena Allah takut orang itu memaki Allah lebih kejam lagi. Tanpa ilmu pengetahuan dibilang. Kok Tuhan takut dimaki ya? Begini, di ayat ini kan menggunakan pembuka wala. Ini nahyi.
Ya kan? Nahyi. Artinya apa? Wala tasubbul ladina yad'u min dunillah. Janganlah kamu memaki yad'una yang diseru ya atau yang disembah min dunillah selain Allah. Berarti artinya di sini ada perbedaan antara Allah dengan min dunillah. Ada perbedaan di situ. Allah itu hak, yang lain tidak hak. Begitu loh maksudnya. Ya. Memang Ya Allah ada memisahkan. perbedaan. Lah ini min duni bahasa Arab. Perbedaan memang ada. Saya tidak pernah mengatakan tidak ada. Kan ada Tuhan 1, Tuhan 2, ranking 2, ranking 3 sampai 100. Itu perbedaannya. Itu Tuhannya kamu ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tuhan kita enggak ada. Itu sudah dibuat di situ. Jangan kau memaki sesembahan orang lain. Artinya orang lain punya sesembahan. Diakui oleh Allah SWT. Ada itu katanya. Kalau kau memaki dia, itu kau perhatikan dulu itu baik-baik. Jadi hanya Al-Quranlah satu-satunya kitab. Sebentar lu. Lebih tahu saya daripada kamu mengenai bahasa Arab ini. Loh, semua bahasa Arab yang kau ucapkan itu juga. Jangan memaki sesembahan mereka. Kan itu selain daripada Allah. Bahwa ada sesembahan lain selain Allah. Memang Allah kan mengakui ada sesembahan lain. Begini, Lairudi, kamu tahu nggak artinya la nafiyah dalam bahasa Arab? Loh, konteks kalau la saya nafiyah. kalau saya tahu, saya sudah jadi kiai haji. Makanya saya tanya kau. Kamu itu lucu, kamu tidak tahu, kamu menjelaskan, saya bingung. Kan saya tanya kamu jelaskan. Maka saya sanggah, penyanggahan saya berdasarkan keteranganmu. Itu nggak salah. Kecuali aku nggak tanya kau lebih dahulu, terus ku jelaskan itu keliru. Itu saya sanggah, yang nyangga saya bukan kamu. Jadi terbolak-balik. Kalau begitu imani sajalah jawabnya ya. Apa jawabnya? Yang nanya kamu atau saya? Imani saja. Kok imani saja? Imani saja tuh kamu. Karena apa? Kamu membahas ini tanpa pengetahuan bahasa Arab. Itu masalah. Buktinya kau sudah punya pengetahuan bahasa Arab. Tapi itu juga yang kau ucapkan. Itu juga nyo. Jangan memaki sesembahan lain. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Cobalah artikan apa? Yad'una min dunillah. Ya kan? Berarti antara Allah dengan yang lain ini ada dua derajat yang berbeda, yang berbalikan. Nah, berbalikan, bertolak belakang. Berarti ada di sini yang benar adalah Allah, yang lain adalah salah. Kalau kau mau samakan nggak bisa karena menggunakan frasa min duni menggenapi wala. Apa manafia di situ adalah nafia. Makanya belajar bahasa Arab, Bro, baru paham. Nah, oke. Artinya kau malam ini sudah sudah mengakui ada derajat yang berbeda tapi sama-sama Tuhan. Kan itunya dari kesimpulan. Tadi kau bilang ada derajat yang berbeda, tapi kan sama-sama tersembahan, sama-sama Tuhan. Mengenai derajat aku nggak permasalahkan. Yad'una min dunillah, kau maknanya apa? Ya kau jelaskan, aku hanya menyanggah aja nanti melanjutkan ucapanmu. Kamu menanya, jangan menyanggah karena kamu nggak bisa bahasa Arab, Bro. Kan sudah saya tanya kamu bilang ada derajat yang berbeda. Ya berarti kau mau mengakui derajat Tuhanmu lebih tinggi, derajat Tuhan-Tuhan lain itu nggak tinggi. Artinya tetap pada kesimpulan ada Tuhan selain Allah SWT. Kan itu yang saya maksud derajat adalah yad'una min dunillah. Berarti antara Allah dengan min duni yang selain dia adalah sesuatu yang bertolak belakang. Di sini tinggal kau pilih, Tuhan yang benar itu Allah atau yang selain Allah. Kau pilih yang mana? Ya. Di dalam ayat itu tidak ada dikatakan benar salah. Enggak. Cuman dilarang mereka memaki sesembahan orang lain. Sebab mereka akan memaki. Nah ini. Kau pahami kan? Ya makanya. Sudahlah kau menang. Ya. Sekarang kau bertanya sama aku. Silakan. Pakai ilmu begini. Kau bertanya sama aku lah. Ketika fi'il nahyi, fi'lu nahya dalam bahasa Arab digunakan, itu menunjukkan ada sesuatu yang bertolak belakang. Contoh, la ta'kul. Padahal memakan itu boleh, ya kan? La ta'kul, wahai Rudi, jangan kau makan. Kenapa? Karena makanan itu sudah basi. Nah, ketika di sini dikatakan la tasubbu ladina yad'una min dunillah, berarti menyeru Allah adalah benar, menyeru selain Allah adalah salah. Gak ada di situ ayatnya salah benar. Yang dibilang jangan kau memaki sesembahan orang lain. Yang benar itu jangan memaki.
Yang salah Ya. itu memaki. Kamu Ya. jangan tambah-tambahi. Oke lah, Kalau jangan sudahlah. gini. Kalau jangan memaki kan wala tasubbu, ya kan? Ya. Nah, sekarang alladzina yad'una min dunillah ini kemananya, Pak? Kenapa? Saya tuntun. Alladzina yad'una min dunillah. Maknanya apa? Saya nggak tahu, kamu aja jelaskan aja. Kalau tidak tahu nanya, jangan Ya, menjelaskan. dari tadi kan saya nanya. Gimana sih? Saya kan dari tadi nanya. Makanya Oke. keteranganmu perhatikan, jangan Cari berbelit-belit. pertanyaan lain. Oke, cari. Oh, saya tidak berbelit. Yang berbelit yang bertanya. Saya menjawab Dari apa tadi adanya. kau bilang kan derajatnya berbeda. Terus kau bilang Jelas. ini, udahlah. Kau lagi bertanya Oke, sama aku, ya. silakan. Ya, cari pertanyaan lain. Nanti pertanyaan lain. Silakan. Kau bertanya sama aku. Oke, saya bertanya sama kamu. Di dalam Yohanes pasal 1 nomor 1 tersebut dalam bahasa Yunani en hologos. Ya kan? En di situ 2 kali, yang satu pendek, yang satu panjang. Maknanya apa? Duh, kau tanya aja maknanya apa? Dari kalau kok ketawa sih? Kau bicara makna atau terjemahan? Kalau Saya bicara tanya ya, makna, ya Makna terjemahan lah. sebentar. Gantian kita berbicara. Oke, silakan, Pada silakan. mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Bapa di sorga. Maka firman itu adalah Bapa itu sendiri. Terus yang salah apa? Kau tanya lah apa yang salah. Pertanyaan saya dalam bahasa Ibrani, saya ngambil yang satu frasa, belum yang tiga-tiganya, yang en logos. En di situ kan 2 kali. En yang pertama pendek, yang kedua panjang. Kok bisa beda? Maknanya apa? Artinya apa sudah? Ya. Kalau kau membilang itu ke bahasa Ibrani, kau harus merujuk kepada kejadian itu. Amar dengan dabar, kau pikir tidak Bicara berbeda? bahasa Ibrani, saya Berbeda bicara juga. bahasa Ibrani. Saya Sebentar. bicara bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani, Jelai. Tadi kau Salah bilang kamu. Ibrani. Ini Yunani. Kau bilang tadi Yunani, Ibrani. logos. Saya tidak bilang sama Aku dengar Ibrani. Aduh, telingamu salah. Telingamu salah. Apa itu? Datang anakmu. Ya kau tanyakan aja, apa langsung maknanya gitu loh. Jangan apa kita jadi kelas Berarti kamu nggak bahasa. tahu ya. Saya jelaskan biar kamu tahu. Kok nggak N tahu? yang Kau pertama. tanya aja lah. Oke. Gini, N yang pertama, kenapa dia pendek? Karena dia menggunakan apa? Dia menggunakan epsilon. Epsilon itu pendek. Kenapa dia pendek? Karena di situ menunjukkan posisi. Ya, posisi. Adapun N yang kedua menunjukkan entitas. Makanya beda. Makanya belajar bahasa Yunani baru kau bisa paham. Nah, masuk ke frasa yang berikutnya. Tunggu dulu sebentar. Sebentar. Ku tanyai dulu kau. N pertama apa kau Ya. bilang tadi? Tunggu, ku buka dulu N ya. yang pertama menunjukkan ya kan waktu atau posisi. Ya. Waktu Sekarang kau jelaskan atau waktu apa? Silakan. Ya kan. Ya NRK pada permulaannya, maksudnya waktu yang mula-mulanya. Oke? N begitu panjang. N hologos. Keberadaan dia adalah perkataan yang kau bilang firman itu. Tunggu dulu. Oke? Pada mulanya N RH. Ya, sudah. Amy, Ya. sudah. Kok Logos. ini N hologos. Dulu ya. Tunggu dulu. Ide. Kamu bisa baca enggak? Sampai awal kamu baca transliterasi, bukan baca Yunaninya. Kok bukan bahasa Yunani? Ini kan bahasa ini ya. Baru logos, sudah. Coba, Yang kedua. huruf Yunani apa huruf Latin? Saya mau lihat. Latin. Oke. Latin, Dengar Cok. dulu dong. Ya, kita kan bicara bahasa Latinnya. Tulisannya kan Latin itu. Bukan Boleh bahasa kita Latin, itu bahasa bacakan. Yunani. Loh, yang kau bacakan Bahasa itu kan Latin. Ngerti nggak Tidak, kau yang kau baca? tulisannya yang Latin. Bahasanya Yunani. itu. Lah, aku kan membaca tulisan Latinnya, aku bilang. Oke. Nah, kalau kamu baca tulisan Sekarang apa Latin yang- berarti kau bukan bahasa Sekarang Yunani. apa yang mau kau sampaikan di situ? Nah, yang kedua, logos. Bentar ya. Sebentar. Yang ini. pertama dulu aja Theos. selesai itu.
Yang pertama dulu, selesai dulu. Oke. Yang pertama kamu sudah paham belum? Saya ajarin nih. N pada ya, N itu pada. Mulanya arhe, sudah? Arhe. Kemudian adalah itu emi, baru masuk firman itu logos. N ho logos. Terus oke. Kata per kata. Mulanya sekarang aku tanya kau, mulanya itu apa artinya mulanya? Bahasa Yunani mulanya apa? Awalnya yang lebih mula-mula, yang pertama. Ya bahasa Ibrani, bahasa Yunani apa? Arhe. Nah betul arhe. Kau bilang n. Ini n arhe. Kan aku bilang n arhe. Sudah. N arhe itu yang pertama. Yang kedua kan nih. Lanjutkan. Adalah. Nah, bahasa itu kan yang pertama. Sabar dulu. NRH itu pada permulaannya. Sabar dulu satu-satu. Oke. Adalah itu dari kata N, itu panjang karena menggunakan eta bukan epsilon, hurufnya beda. Oke. Terus. Oke, sabar dulu, kamu baca tulisan bukan tulisan Yunani, kau pasti bingung. Makanya baca tulisan Yunani. Kan ini sudah jelas. Ya. N arhe. Terus, apa tuh? Karena begini bro, karena N yang dua itu, ya huruf E-nya beda. Yang satu pakai epsilon, yang satu pakai eta, dan itu artinya juga beda. Oke. Malah kita jadi belajar bahasa. Udah, langsung kepada pengertiannya aja. Apa yang mau kau tanyakan? Apa yang mau kau bahas di situ? Saya ngetes kamu, bisa enggak? Gitu loh. Udah aku jawab di sini. Kau bilang epsilon V, memang ada di situ. Namanya N. Itu huruf nu. Loh, aku bilang dalam Latinnya kan. Tidak ada. Oke, lanjut terus. Oke. Apa yang mau kau sampaikan? N, apa ini? Sudah aku baca tadi. N arhe. Sudah lagi. Apa lagi? Frasa yang kedua. Kita yang pertama. N arhe, N ho logos. Yang kedua. Kai ho logos. M proston theon. Kai sebentar. Kok langsung hologos ini ya? Lah. Kai hologos, emproston theon. Kai hologos, terus N. N ya betul. Ya, lalu firman terus, itu atau lalu perkataan itu. Ya. N berada ya kan? Proston theon. Ya, bersama-sama dengan theon. Theon itu theos, dari kata theos menjadi theon. Saya kasih tahu kamu kenapa dia menjadi theon. Sampai apa yang salah? Udah kuliah ini bahasa Ibrani, bahasa Yunani begitu. Terus apa yang mau kau sampaikan? Ya, oke, saya akan bandingkan kepada baris yang ketiga. Kai theos hen ho logos. Apa bedanya theos dengan theon? Kamu jelaskan. Oke, sekarang kau bicara theos dengan theon. Kayak ujian aja kau buat aku. Kayak ujian aja kau buat aku. Kayak ujian aja kau buat aku. Malang Arsenal. Buat aku. Tunggu. Dalam terjemahan Indonesia. Lai gini. Dalam terjemahan Indonesia, baik theon maupun theos diterjemahkan Allah. Kenapa bisa sama-sama Allah padahal dalam bahasa Yunaninya yang satu theon, yang satu theos? Itu pertanyaan saya. Sebentar. Kau baca aja lah studi bahasa Yunani, ada itu di Sarapan Pagi Biblika ya. Situ aja kau cari. Aku kasih nanti linknya. Sekarang kau saya tidak usah Google, saya di luar kepala. Saya nanya kamu untuk jawab, bukan saya yang ditanya. Saya bilang sama kamu, kalau kau hanya ingin bicara bahasa, kami orangnya tidak bahasa yang kami tekankan. Apa yang kau maksud serangkan kepada kami. Silakan. Biar aku sanggah nanti. Kalau hanya bahasa ini ada di sini.
Lai, beginilah. Selama ini kamu kan namanya sang debat. Terus kamu debatin apa? Quran tidak bisa bahasa Arab. Bible tidak bisa bahasa Yunani. Apa yang kau debatkan? Sebentar dulu. Kita mendebatkan isinya. Lah kau bahasa Indonesianya kan itu juga kau ucapkan. Sama dengan ketika tadi aku bertanya kepada kau itu juga. Jangan memaki sesembahan. Ini artinya ya itu juga. Sekarang Saya coba kau jelas. Ya apa yang mau kau bantah di situ? Silakan. Iya, bukan saya mau membantah, saya tanya. Diterjemahkan tidak? Kalau tidak ada yang kau bantah, untuk apa kau masuk sini? Beginilah. Coba jelaskan apa yang kau bantah. Saya bertanya bukan membantah. Saya bertanya, kamu tanya. Jangan kau tanya. Kau kalau bertanya bahasa, pergi kau ke sekolah bahasa. Di sini ini kita berdebat tentang isinya. Sama dengan saya suruh kau menjelaskan. Baru saya tanyai kau apa yang kau menjelaskan itu. Justru saya lagi bicara isinya ini. Ketika dalam bahasa bicara isinya, kau hanya bicara di dalam satu kalimat, satu kata itu banyak mengandung arti. Jadi kau ambil arti yang ini, yang nggak bisa begitu. Hai, dengerin saya dulu, kasih waktu sebentar, setengah menit saja. Udahlah. Ganti kau. Tidak ada gunanya. Aduh, curang. Ya, sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, lucu ya. Apa namanya perdebatan tadi Wa'alabu dengan Bang Indra Mose sampai Wa'alabunya udah mati kutu nggak bisa jawab. Ya namun apa boleh dikata memang ketika kita memperdebatkan atau mendiskusikan melalui suatu data dan fakta, tidak hanya berasumsi ria atau kuat-kuatan suara, tapi secara keilmuan yang betul, ya hasilnya seperti ini gitu loh. Pasti ketika yang satu bisa menerangkan secara detail dan yang satu tidak bisa menerangkan secara detail, ya ujung-ujungnya apa? Sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada bisa melihat ya aksi daripada Wa'alabu tadi gitu, melalui dialog yang dibangun dengan Bang Indra Mose. Mudah-mudahan sahabat Pilah dengan adanya tayangan ini menjadi sebuah ibroh bagi kita untuk lebih giat lagi belajar tanpa harus merendahkan orang lain, tanpa harus menjatuhkan agama lain, ataupun tanpa harus kita menghina, menghujat sesembahan kita masing-masing. Karena sejatinya bahwa kita ini hidup rukun bergandengan tangan di dalam wadah satu kesatuan negara, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian sahabat Pilah yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami hadirkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah-salah dalam penayangan. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Apabila ada kata-kata kebenaran di dalamnya, itu merupakan hak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila ada kesalahan, itu mutlak datangnya dari kami semua, karena sejatinya manusia tempatnya hilaf dan salah. Sekali lagi saya haturkan banyak terima kasih. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.